Halo, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di IG Live Minggu. Hari ini tanggal 3 Februari 2025. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Minggu ini berat banget ya buat kita yang ada di Bursa Saham Indonesia. Kita ngelihat ya banyak saham-saham yang turun. Terutama saham-saham yang di sektor finansial ya. Ya, tapi anyway, ya semoga semuanya tetap sehat, masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak ya. Oke, malam ini ditanyakan di IG story mau bahas sama apa. Paling banyak yang ditanyain tuh BBRI ya. Jadi kita akan bahas IHSG terus yang lain-lain BBRI dulu ya. Oke, saya balik screennya. Oke, ini kita lihat IHSG dulu ya teman-teman. Jadi IHSG minggu ini tuh menembus level support yang penting, yaitu di level 6.500. Ini adalah support dia sejak tahun 2021 tuh ya teman-teman. Jadi ini adalah support penting dari tahun 2021 dan itu ditembus. Lihat pakai candlenya segede gaban kayak gini ya. Jadi berarti penurunan itu masih terbuka lebar gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat jangka panjangnya ada support IHSG itu di level 5914 di sini. Ini adalah area Fibonacci gitu ya. Jadi kalau misalnya penurunan masih terbuka, kalau kita lihat di time frame yang besar, iya masih ada ke 5914. Tapi kalau kita lihat ya sebelum 5914 itu ada 6132 gitu ya. Jadi IHSG itu arahnya memang masih arah ke bawah ya. Masih arah ke bawah. Jadi kalau dilihat sekarang ini jadi udah terbaca downtrend karena dia udah berada di bawah 6.500 gitu ya. Memang kalau kita lihat secara tren dari September memang udah turun, itu tren yang kita lihat dari September. Tapi kalau misalnya kita lihat pakai tren yang jangka panjangnya juga dia udah berada di bawah 6.500. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, emang nih setiap ada candle merah gede pasti ada reboundnya. Nah, rebound itu adalah gerakan sementara yang berlawanan dengan tren yang sedang berlangsung. Nah, itu retrace ya. Jadi rebound itu adalah penguatan sementara gitu loh teman-teman ya, rebound. Nah, kalau misalnya minggu depan ada rebound, maka area resisten terdekatnya itu ada di 6385 ya. Ini untuk IHSG. Terus saya coba lihat yang lain dulu ya. Kita lihat USD IDR. Kita lihat nilai tukar kita juga. Teman-teman bisa lihat ini sorry. Nah, ini dulu deh, pas lagi chartnya terbuka BTC, kita lihat BTC dulu ya. BTC USD, BTC itu kemarin udah bikin area all time high di Januari ya. Itu all time high-nya di 109.356 ya. Nah, dia membentuk pola double top nih, teman-teman. Ada pola double top. Kalau ditanya, "Aduh, Ci, itu apaan tuh pola double top?" Nah, saya ada poster ya. Poster yang teman-teman bisa tempel juga di dekat meja tradingnya teman-teman. Ini ada beberapa chart pattern. Nah, ini ada yang namanya pola double top. Kalau mau lihat yang lebih jelasnya lagi di buku bentar ya, di buku Fibonacci juga ada sekilas, karena kita harus bisa mengukur target pola ya. Target pola ini ada penjelasannya di buku Fibonacci dan chart pattern. Teman-teman yang udah punya bukunya coba deh dibuka di bagian belakang ya. Nah, ini kalau misalnya terbentuk potensi pola double top, berarti tuh dia ada sinyal mau turun gitu, walaupun belum terkonfirmasi. Teman-teman bisa lihat di Instagram feed saya ada beberapa pola yang memang sudah terkonfirmasi double top, ada yang baru potensi. Nah, CBTC minggu ini, by the way, ini adalah chart mingguan. Jadi minggu ini dia terkonfirm. Kenapa? Karena dia sudah ditutup di bawah 9137 gitu ya. Targetnya di mana? Targetnya di box yang merah ini. Cara mengukurnya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di buku Fibonacci yang tadi tuh ya. Jadi ngukur pakai Fibo. Nah, low-nya CBTC itu udah nyampe nih di targetnya, yaitu di kisaran ini nih. Ya.
Ini kan kakinya udah nyampe, dia ada rejection gitu ya, dia naik. Tapi kita nggak tahu apakah udah selesai atau dia harus bergerak kan selanjutnya. Nah, kita bisa lihat BTC itu selanjutnya dia bergerak di rentang 78 sampai 91. Kalau dia nggak bisa menguat ke atas 91, maka pergerakannya sudah terbaca dari sejak Januari ke sekarang itu arahnya turun. Kenapa? Dia udah bikin lower low and lower high gitu ya. Kalau kita lihat juga pakai MA, dia udah berada di bawah MA 20. Jadi kalau secara chart pattern, dia ini udah terkonfirmasi double top ya teman-teman. Karena lihat dia udah di bawah sini. Target satunya udah nyampe. Nah, yang namanya chart pattern itu apakah cuma satu target? Dia bisa aja bertarget-target gitu ya. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini kita harus lihat ke depannya bagaimana ya. Udah itu BTC, kita lihat USD IDR ya. Kita lihat nilai tukar. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi USD IDR all time high itu di level 16.850. Itu di tahun 98 nih. Waktu kerusuhan ya. Sekarang di 16.574 tuh udah deket banget. Ya udah deket banget nih, deketin area all time high gitu ya. Jadi kalau ditanya USD IDR ya resisten berikutnya ada di 16.738, kemudian ini di all time high-nya gitu. Jadi ya kalau yang dagangnya pakai USD ya lumayan itu, apalagi yang kebutuhan sekolah anaknya pakai USD gitu ya, lumayan nilai tukarnya terus menguat gitu. Ini ya. Nah, terus saya lanjut bacain BBRI. Oke ya, BBRI ini yang banyak ditanyain. Emang ini chart weekly teman-teman ya, chart weekly BBRI itu sudah menembus ke bawah support 3770 ya. Nah, penurunannya BBRI dari sejak Maret gitu ya, dari sejak Maret sampai sekarang dibanding penurunan dia waktu pandemi nih, waktu pandemi itu udah lebih dalam sekarang gitu ya, udah lebih dalam BBRI sekarang. Nah, BBRI itu supportnya di mana? Kita lihat ya, ada beberapa. Ini pakai time frame-nya weekly. BBRI itu support Fibonacci-nya ada di 3180, kemudian 3040. Itu BBRI ya. Ya kalau kita lihat memang semuanya masih ke bawah gitu ya teman-teman, masih arahnya masih ke bawah. Jadi ya kalau mau trading ya harus dipantau. Kalau mau investasi mungkin bisa bertahap begitu ya. Terus ada juga yang tanya ISAT nih, Cilina ya. Nah, teman-teman saya mau tanya, kalau teman-teman ngelihat ini, apa yang bisa pola yang teman-teman lihat nih di sini? Di ISAT ada pola apa yang teman-teman bisa lihat? Yuk, silakan. Yang udah pernah baca, yang udah baca buku ini, yang udah punya posternya, coba dilihat ada pola apa di situ. ISAT, saya sembari scroll ya tadi, nanya ada saham apa lagi yang mau ditanya. Yuk, ISAT, Ibu Ani, Firly, Bu El, Agung bahas BBCA. Iya. BCA abis ini dibahas. Unmask wifi. Oke. BBRI bisa V-shape. Oke, ntar kita lihat ya Ibu L ya. BBRI ya, balik lagi. Oke. Anwar, triangle patah tren. Ivan tanya Era. Oke. Ya, ISAT.
udah banyak nih ya yang nulis. Saya takut ketutup chatnya, jadi saya catetin dulu. Oke, ISAT kita lihat ya. ISAT ini membentuk triangle ya. ISAT membentuk triangle dan itu sudah terkonfirmasi di Oktober 2024. Ini adalah chart weekly ya. Kalau udah terkonfirmasi ya biasanya dia akan mengikuti pergerakannya, mengikuti kebiasaan pola itu terbentuk. Misalnya kalau double top ya biasanya dia ke bawah gitu ya, potensinya dia ke bawah gitu. Jadi karena dia ini breaknya break ke bawah, berarti arahnya ke bawah. Nah, si ISAT ini diukur pakai ukuran Fibonacci itu dia udah nyampe di target pertama di sini ya, sempat berhenti tapi lanjut turun lagi. Jadi yang namanya chart pattern itu targetnya tuh bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, si ISAT ini udah lebih dari sekali gitu ya. Dia target berikutnya ada di mana? Ada di sini ya, ada di 1190 ya. Nah, biasanya kita, kalau saya tuh ngeliatin pergerakan harga tuh step by step ya. Jadi kalau si ISAT ini terdekat itu area supportnya di sini di 1390. Baru berikutnya ada di sini di 1190 gitu. Jadi arahnya memang masih ke bawah ya untuk tadi Cilina di Surabaya ya. Ini untuk ISAT. Kemudian ada yang tanya BRPT ya. BRPT bentukannya begini, ini weekly-nya ya. BRPT ini kalau kita lihat di level 785 ini adalah level supportnya waktu 2024 ya. Jadi kalau dilihat pergerakan BRPT itu dia bergerak di rentang ya 785 sampai 855, terdekatnya gitu dulu. Kalau dia break, atau kalau saya bilang break artinya dia ditutup di bawah ya. Ditutup di bawah 785, potensinya kemana? Ke 715 sampai di sini, di sekitar 680-an gitu ya. Jadi arahnya masih ke bawah. Itu BRPT. Kemudian Saratoga ya. Saratoga. Nah, tuh. Ya. Saratoga berarti arahnya masih ke bawah ya. 1590 1260. Gitu ya, teman-teman. Ya, minggu ini ya agak begitulah. Ya, arahnya semua ke bawah. BCA pun ya. Sebentar, biar kamu nggak pusing ngelihat gambarnya. BCA itu sudah ditutup di bawah supportnya kemarin 86, ditutup 8425, berarti support berikutnya ada di 8250, ada di 8000 gitu ya. Ini untuk BCA. Kemudian lanjut WiFi. Nah, kebalikan nih. Yang ini dia naik terus nih ya. Minggu ini dia bikin all time high, hiburan ya. Jadi area all time high-nya itu di 2730. Level Fibonacci di 2700 gitu ya. Berikutnya masih ada di sekitar 3300. Kalau teman-teman yang belum punya barang mau masuk ke sini, terus kelihatan memang udah naik banyak ya. Jadi resikonya juga udah besar. Jadi kalau misalnya udah punya ya jaga trailing stop. Kalau belum punya ya diukur sendiri aja nih gitu. Berarti resikonya udah gede banget. Awas-awas kalau anytime dia bisa selesai gitu ya. Lanjut PGEO ya. Gini. PGEO. Ini weekly ya. Kalau melihat begini arahnya masih besar ke bawah ya PGEO. Support berikutnya ada di 765 gitu ya. Terus ERA. ERA ini chart weekly. Tuh. Ini ERA chart weekly. Saya buka monthly aja deh. ERA sejak stock split ya ke bawah sih lebih cenderungnya. Tuh. Ya,
Dia mencoba bertahan di atas 336. Kalaupun ada rebound 374, 386 yang jadi area resistennya. Ya, coba ya saya gambarin pakai ini. Trendline pengen lihat ada di mana. Tuh, masih ada potensi ke situ. Nih. Kalau turun, kalau ditutup di bawah 336 ada potensi ya ke sini. 280 era. Ya. Coba ya. Saya lihat dulu. William tanya oke. Widya tanya Adaro. Kita lihat Adaro ya. Gimana tuh? Adaro itu level 2010 itu adalah level support dia di tahun 2023. Nah, saat ini 2070 udah deket ya. Kalau misalnya ditutup di bawah 2017.80 nih, Widya Adaronya. Ya. Tuh. William tanya Harum. Oke, kita lihat Harum. Kita lihat Harum. Yuk gimana dong? Gak enak nih saya jawabinnya. William, menurut kamu Harum tuh potensinya ke bawah apa ke atas? Menurut teman-teman deh. Menurut teman-teman, Harum potensinya utara apa selatan? Coba. Gimana? Down ya, Firdi. Downtrend ke bawah. Iya. Ngelihat ini kan weekly ya. Tuh, potensinya selatan. Lihat kemarin gede gini ya, kalaupun ada rebound paling ya dia tes resisten terdekat. Balik gopek kata Firdi. Ya bisa jadi, ini udah 600 soalnya. Ya. Bisa jadi. Gitu. Karena masih kenceng banget. Ya. Nah, terus ada yang tanya nih, PNLF. Salah kode. Ya, PNLF-nya mesti pilih ya PNLF. IDX. Nah, tuh PNLF. PNLF juga masih ke bawah ya, resisten 298, 252. Minta apa nih? Minta Factory Jakarta tanya, boleh beli Antam sama Harta nggak? Kita lihat bareng-bareng aja ya teman-teman ya. Kita sama-sama ngelihat chartnya, terus kita diskusi. Nah, ya. Tuh, teman-teman mau beli Antam, kalau boleh apa enggak makan ya terserah ya, kan duitnya masing-masing, bener ya. Ini Antam, ya. Antam kalau kita lihat tren jangka panjangnya gini, tuh ya. Antam nih, tuh dari pandemi, ya tuh tren jangka panjangnya turun. Kalau naik, ya sifatnya sih kalau naik, sementara belakangan ini kalau naik sih ya deket resisten terus turun lagi gitu. Ya jadi Antam gini, naiknya terdekat di 17.05 ini weekly gitu ya. Jadi ya kalau kamu mau beli ya kamu jaga stop loss karena tren jangka besarnya turun gitu ya. Terus kita lanjut dulu yang tadi udah nanya TINS. Tadi ada yang tanya TINS. TINS arahnya selatan, masih ke selatan, 874.520 gitu ya. Terus Pani, kan banyak nih yang nanya nih, Pani nih. Ini Pani nih nama teman saya ini. Tuh. Gimana nih, Pani?
ya. Ini weekly. Pani, kalau ibaratnya nih kue lapis nih ya. Nih kalau ibaratnya nih kue lapis nih Pani ya. Ini lapis 1, 2, 3, 4 ya. Harga udah naik sampai lapis yang keempat. Sekarang dia turun kelas, udah di lapis kedua. Ya, itu di supportnya 11.000. Ini kalau dia ditutup di bawah 11.000, dia turun ke lapis yang bawahnya lagi. Gitu. Kalau kita lihat dari sini nih, dari Desember, sebenarnya menurut kamu, Firdi ini ada Firdi nih, Firdi sama Firly, namanya mirip ya. Coba Fir bacain Pani dari Desember sampai sekarang, Pani trennya bagaimana? Pani dari Desember. Coba. Turun ya, turun 1 level. Ya, jadi ketutup pada ginian gitu. Kalau mau trading ya tunggu di support, tapi udah kelihatan bahwa dari Desember arahnya sih udah turun gitu ya. Terus lanjut, tanya Telkom. Aduh, saya kemarin nggak mantau nih. Telkom 2.500, wah udah dijebol ya. Telkom itu nggak boleh, ini support kuatnya itu di 2.450 ya. Dan Telkom itu sekarang ada di 2.350 gitu. Jadi Telkom nih, Telkom itu ada, kira-kira teman-teman ada ngelihat pola apa di Telkom? Iya, double top ya Ivan. Jadi dia udah confirm ditutup di bawah 2450. Telkom kalau saya lihatnya double top. Ini top 1, ini top 2. Ini 2450 dan sekarang udah di 2350. Kalaupun ini apa ya? Ini udah Maret ya. Maret berarti candle-nya udah candle baru nih besok ya. Kalaupun dia mau batalin kayak gini nih. Kalaupun dia mau batalin kayak gini nih, minggu depan lo harus inside bar. Kira-kira gitu. Kalau Telkom mau batalin, kagak mau turun, harus seperti di tahun 2020. Bulan depan, besok nih Maret, lo harus gap down. Lo harus inside bar. Gitu. Tapi kalau ngelihat candle kemarin kok ya gini gitu ya, mudah-mudahan kalau memang Telkom masih mau naik ya ayolah merangkak lagi ke atas 2450. Tapi kalau enggak, supportnya 2280, 2110 ya. Itu untuk Telkom udah. Pani udah. Ada yang tanya tadi MTech, jadi ingat nih teman saya yang kerja di MTech ya. MTech ini monthly, ini candle monthly. Kelihatan sih udah mulai belok arah, tapi tekanan jualnya setiap dia naik kayak disiram gitu ya, tuh kelihatan ya, minggu kemarin disiram. Nah ini kalau MTech supportnya ada di 484, 436, 372. Kan teman-teman mungkin mau tahu gitu ya, kita pakai MA20 aja deh yang gampang, saya bukain tuh. Selama dia bisa ada di atas MA20 sih kayaknya masih ada potensi ke atas. Kita lihat aja minggu depan gimana gitu ya untuk MTech. Terus tadi ada yang nanya Ratu. Siapa tuh tadi yang nanya Ratu di atas? Ratu. Waduh. Tadi siapa yang nanya?
Oh ya, iya MTech rounding bottom, betul. Dijaga aja. Itu kan tadi monthly, Fir. MTech itu tadi monthly saya buka. Nah, ini yang nanya Ratu. Sekarang saya nanya. Kita bahas aja. Menurut teman-teman, ya. Menurut teman-teman Ratu potensinya lebih besar utara apa selatan? Oke. Yo, tadi kan ada yang nanya Ratu nih di atas. Udah ketutup. MTech. Gimana menurut teman-teman Ratu? BRPT tadi udah. Ria bilang selatan. Firly bilang selatan. Oke. Ini Ratu ya. Selatan, koreksi. Nah, kita buka nih chartnya di time frame daily. Coba lihat. Ya. Ini kalau ditutup di bawah 6450 ya udah potensinya ke sini gitu. Ya. Itu Ratu. Nah, yang punya barang apalagi udah ikut dari IPO ya gitu. Nggak ketolong sih kalau lihat di candlenya. Iya. Ya semoga yang dari cuan nggak jadi angus. Itu ya yang punya Ratu. Oke. Ratu udah. Tadi ada yang nanya, sampai lupa. BRPT tadi udah ya. Ikhwan Khairi, Ci boleh di-share cara setting resistance support. Saya pakai Fibonacci, kakak. Settingnya. Jadi saya punya, kalau settingnya bagaimana? Coba deh kamu baca bukunya. Yang pertama ini bukunya, terus yang kedua ini. Buku saya penjelasannya simple, sistematis, gak bertele-tele. Jadi bisa langsung praktekin aja ya gitu. Saya scroll sebentar ke atas. Sorry ya yang kalau udah ketutup nanti ketik lagi di bawah ya. Tadi ada yang tanya apa? Akra bentar ya. Akra, ingat jangan sampai kelewatan. Akra gini, kita pakai weekly aja. Nah, Akra gini tuh ya. Elah nih, Akra dari sejak April 2024 turun ya. Nah, dia mulai tertahan di 1000, sekarang 1240. Ini weekly ya. Ini saya pakai Fibonacci channel. Tuh. Dia mulai dari layer ke bawah udah mulai naik satu layer. Kita lihat di daily-nya. Nah, kalau ngeliat kayak gini, kayaknya minggu depan masih ada potensi terbuka menguji area-area supportnya untuk si Akra gitu ya. Tapi dia udah mulai kalau mulai dari Januari dia udah mulai udah mulai rubah tren ya. Tuh udah mulai rubah tren. Kalau yang belum punya barang, tunggu aja di area supportnya. Jangan kan situasi lagi kayak gini gitu ya. Ya pelan-pelan aja dah gitu. Ya kayak mau nyebrang, kayak masih banyak gitu truk-truk yang gede gitu ya. Ini untuk Akra. Oke. Terus ITMG. ITMG. Ini saham mau bagi dividen sih kalau nggak salah, biasanya di Q1. Masya Allah, turunnya 23700. Ini adalah level supportnya ITMG dari 2023. Nah, kalau misalnya ditembus, itu potensi ke 22.100 untuk ITMG. Ya, trennya lagi turun. Dividennya sih emang gede gitu ya. Nah, apalagi nih yang ditanyain? PTPP ya? Tadi ada yang tanya ITMG, itu ada yang tanya PTPP. Dah, gimana teman-teman? Ini PTPP saya pakai chart monthly loh. Oh, wow.
PTPP ini all time low-nya 252. Wait, iya, sebentar. No. Dia 252. Sekarang 230. Oh, PTPP all time low. Jangan deh ya. All time low. Berarti 21661. Tadi siapa yang tanya PTPP? Gitu. Nyesek ya. Yang kalau bikin all time low tuh nyesek. Archen Gram, UNTR, Adaro, ITMG. Tadi Adaro kayaknya udah, ITMG udah, UT-nya belum ya. UT-nya gini, potensi menguji 21.300 ITMG ya. Oke, ada yang tanya di kolom komen. Udah semua ini kolom komen udah saya jawab semua. Elsip Hartono, kita lihat Elsip. Elsip ini monthly ya teman-teman. Wow, lihat Elsip ini chart saya monthly loh. Lihat ya, Elsip deng. Saya pakai MA20. Nah, Elsip itu area resistennya itu di 1475. Ini mesti dicatat ya yang punya. Sekarang itu ada di 975. Jadi kalau misalnya Elsip ini dia ada penguatan, pertama dia uji di 1155 ya. Kemudian di 1280, kemudian di 1480. Nah, udah 3 bulan Elsip ini mencoba bertahan di area 940. Ya. Jadi kalau misalnya si Elsip nih sampai ditutup di bawah 940, ya berarti welcome ke sini gitu. Ya, ini saking lamanya jadi saya bukanya monthly. Ya, tadi siapa Hartono? Ya Elsip. Ong Linsi tanya MDKA. MDKA arahnya ke bawah. Ya, masih ada potensi ke 1140 870. Itu MDKA. Kemudian ICBP. Wow. Oke, ICBP saya pindah ke sini aja deh. Monthly. Coba deh teman-teman lihatnya ICBP. ICBP ada double top. Walaupun neckline-nya masih jauh di 7150. Nah, jadi kayaknya ICBP ini potensi penurunannya masih terbuka ya. Resisten pertama di 10.000, 10.100, 9850. Kemudian ya gini, 8.400. Jadi kalau yang punya barang ya pakai trailing stop aja. Gitu, dijaga area supportnya supaya ya masih dinikmati cuannya, jangan sampai habis gitu. Nah, ini bener-bener ini di area support. Jadi kalaupun ICBP ini monthly chart ya, kalaupun ada rebound dia 10.850, 11.000 gitu. Ya, ini ICBP. Cathy, BTPS. Aduh, gimana nih? Aduh. All time low. Cathy. 1.200. Sekarang BTPS-nya, tar dulu ya. BTPS tuh bikin all time low. All time low 860, sekarang all time low-nya di 860, sekarang 875. Ini kalau turun lagi ke 850, 680. Itu untuk BTPS. Ya gitu. Nyesek ya saya kalau bacain
saham all time low. 6 Skui, AMRT Alfamart. Oh wow, oh wow. Nih ya, ini saya hitung waktu dia naik. Kalau udah gitu, saya hitung di sini dulu ya AMRT. Oh tadi ibu siapa tanya ya, spike di V pattern di BBRI. Kita belum bisa lihat apakah itu bakal V sebelum sebelah kanannya jadi. Ya, BBRI kan arahnya masih turun. Oke, ntar ya. Ini AMRT kayaknya masih gede ke bawah. 2130, 1775, 1265. Jadi AMRT 2340 tuh adalah support dia gitu ya. Dari tahun 2023. Ini kalau dijebol potensinya ya either besok dia merangkak naik lagi atau bablas kemari. Itu sih untuk AMRT. Ya. Johan Tekim, kertas-kertas gimana nih? Kayaknya masih ke bawah loh kertas, masih ada potensi ke 3970 Tekim. Yang nanya ketutup koala, kan yang chat banyak. Bentar ya, tuh. Nah, teman-teman sekalian, potensinya nih ada yang nanya nih, nggak dibacain ya kan, kelelep. Tuh gimana potensinya teman-teman? Ayo dibantuin, diliatin nih chartnya monthly. Gimana utara selatan turun. Nah, yang baca temennya aja yang ada di IG live. Turun ya. Tadi apa lagi turun. Kenapa? Ya itu. Lihat itu monthly loh. Selatan. Ya. Selatan turun. Jadi bukan saya doang yang ngomong, yang teman-teman yang lain yang udah ngerti ya bantu bacain ya. Oke, tadi tanya apa lagi ya sebentar nih, saya manjat dulu. Bukan, kalau yang nggak kebaca itu ya apa kelelep chat. Oh nih ada nih Fern. Nah ayo teman-teman bantuin bacain. Gimana tuh potensinya teman-teman? Ayo kamu yang bacain, bantu koala. Sekarang Fern, potensinya apa? Manurung, toko Jojo, bingung nih saya manurung maksudnya apa nih ya. Oke, ayo bantuin bacain. Turun Bu Ani, Vindi, turun. Kalau lagi kayak gini mah mendingan jalan-jalan ke Bandung, makan banyak makanan di Bandung. Ya nggak sih? Ini market diliatin juga turun, benar nggak sih? Tuh turun ya. Udah ya, tuh benar analisa saya sama kayak teman-teman ya, turun ya. Nah selatan arahnya kayak gitu. Oke, nah kebetulan nih Ibu Ana tadi Yuti udah dibacain, nanti nonton rekamannya ya. Sekarang Johan nih, saya kebaca yang pas kebaca ke ini brand katanya, kita lihat brand ya. Tuh betul, hayu ke Bandung. Iya, Kedai Binjai. Bisa aja nih si Vindi. Kedai Binjai itu yang punya salah satunya ponakan saya. Sana pada cobain Kedai Binjai. Abis gimana teman-teman ya? Market lagi kayak gini. Kamu mau paksa
trading mesti yang time frame pendek banget. Nah kalau yang nggak punya waktu untuk mantau kayak saya tuh nunggu aja loh di pinggiran gitu, nggak usah dipaksain. Tuh Dewi Tuti, market merah bawa liburan aja Ci ke Bandung. Iya ini kan weekend ya, lagi mulai bulan puasa juga gitu. Jadi ya saya kalau yang ngeliatin IG live saya bikin bolu pisang kayak bagi teman-teman, bagi tetangga gitu. Terus teman anak saya bilang ini, kemarin yang bikin bolu siapa? Mama. Mulai dia bilang bolunya itu membaik lah istilahnya, rasanya gitu. Bikin roti tuh mesin prover saya udah kasih temen. Jadi bikin roti kan mesti pakai prover. Dulu tuh tadi saya rencananya pengen buka bakery dulu waktu belum married, sekitar 20 tahun yang 25 tahun yang lalu lah gitu. Nah Katy bener, trading yang ada kena CL terus. Iya karena kan arahnya turun, jadi kalau memang nggak sigap atau nggak kuat udah nggak usah dipantau gitu. Kita yang namanya trading tuh nggak mesti buy and sell, kita nunggu di samping, kita nunggu reda, itu juga trading, itu juga nunggu waktu gitu. Jadi bukan bukan cuman harus selalu beli gitu. Nih ya, ini di buku ini ya, Trading Psychology. Trading itu nggak cuman buy and sell and hold, bukan cuman 1, 2, 3, tapi nunggu tuh juga bagian dari trading gitu. Nggak ya penjelasannya ceritanya sih ada di sini gitu ya. Ntar saya kasih giveaway deh satu buku ini, hiburan buat teman-teman nih yang lagi begini marketnya gitu ya. Jadi teman-teman nunggu tuh nggak salah kok gitu, nunggu tuh bukan pengecut kok gitu sih ya. Daripada buntung duitnya habis, ya udahlah nanti aja gitu ya. Nagan di Trisno BRPT tadi udah ya. Oke, UNTR juga tadi udah, Akra Budi Smart tadi juga udah ya. UNVR menarik. Hah? Firdi ya udah kita lihat. Seingat saya sih UNVR sih turun tuh. UNVR menarik ditunggu turun gak sih? Beda orang sih. Ini ada 2 orang sih di grup Happy Trade Faster nih yang suka nanyain UNVR ya. Selain Firdi ada satu lagi, ada 3 kalau gitu ya. Kalau kita tanya deh, kita bahas nih, ngobrol market lagi kayak gini mah kita banyak ngobrol aja ya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman kan beda orang. Kalau saya skip. Nah kalau teman-teman bagaimana? Ini UNVR udah monthly nih. UNVR ini monthly, bentuknya kayak gini. Siapa yang suka naik gunung? Udah mau sampai base camp. Iya, harganya seperti mau balik IPO. Itu kan pendapatnya, POV-nya Firdi gitu ya. Nah, coba kalau teman-teman yang lain menarik nggak? Kan saya nggak bisa bilang, kan pendapatnya beda-beda. Nih saya buka deh pakai chart yang lebih simple. Ini UNVR. Firly skip. Ya, kan beda orang, nggak apa-apa. Vindi, saya nanti aja nungguin IHSG membaik. Ya, ada yang nunggu. Aryan saham teknologi, nah itu boleh. Katy skip. Kita lagi ngomongin si UNVR dulu nih. Abis ini kita coba lihat di MMX ya. Tadi ada beberapa sih yang dari teman-teman tanya, kok saya kayak pengen mantau karena dia udah mulai balik. Kalau Bertaria belum menarik, belum ada tanda pembalikan arah. Ya, bagus. You have the reason. Kayak Berta. Kenapa dia bilang gak menarik? Dia punya alasannya. Kalau Firdi
bertanya-tanya menarik apa enggak, kan harga udah mau balik IPO, dia juga punya alasannya gitu ya. Kalau Ivan nggak menarik, skip aja, biarin turun puas. Nah gitu ya, masing-masing punya alasan. Viva skip, Erni tunda, toko Jojo moga-moga balik ke 350. Dia IPO aja nggak di situ loh ya, gitu. Jadi kan kita market orang beda-beda ya, kasihan yang hold dari 10.000 banget gitu. Kita market kan beda-beda ya teman-teman ya, beda POV, makanya terjadi market yang satu buy yang satu sell. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang benar, gak ada yang salah, itu kan resiko masing-masing gitu ya. Kalau ada yang mau skip silakan, ada yang mau nunggu silakan gitu. Nah balik ke orangnya masing-masing. Kalau modelan saya skip gitu, karena saya tipenya mungkin risk avoider gitu ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih gitu ya. Terus tadi ada yang tanya nih, apa nih? Oh, DMMX. Oke, kita lihat DMMX ya, saham teknologi. Ini naga-naganya dulu sih, seingat-ingat saya sih lagi turun. Nih, coba ya kita lihat weekly-nya. Maksudnya kayak DMMX nih, si Unilever nih. Mungkin maksudnya Firdi gini, naik ke puncak gunung, turun ke base camp, rebound. Nah, kita lihat dulu ya, rebound kagak, gitu kan ya, bener nggak ya? Kalau si Vindi kan tadi, ntar deh gue lihat IHSG-nya kalau balik arah dulu gitu. Nah ini lagi, ini kan weekly ya. Nah ini lagi balik arah, itu seluruh teknologi lagi up. Nah kalau lihat ini kan weekly, mungkin minggu depan dia ada potensi untuk bisa nyamperin mungkin sekitar 232, maybe 232 gitu ya. Saya catat gitu ya. Febri, halo, gitu, dipimpin area dan elit gitu ya. Nah itu, Firdi maksudnya gitu. Iya Fir, tapi kita kan belum tahu apakah dia begini atau yang kayak tadi tuh pada bikin all time low gitu sih. Ngerti POV-nya Firdi sekarang jadi ngerti. Ya udah. Nah kalau Vindi, gue tunggu di sini aja deh kok, bener nggak? Ya kalau Vindi, ya udah kok, kalau memang dia mantul nggak apa-apa dah, gue nunggu di sini gitu. Nah kalau gitu saya di sampingnya barengan. Kalau udah nggak apa-apa, beli mahalan dikit nggak apa-apa, tapi at least udah balik arah gitu ya. Nah ini Febri tanya, Bu, karena Danantara apa BUMN stock nggak bisa lagi untuk potensi long term invest? Gini ya, kalau POV saya nih ya Febri, kalau long term invest kita kan mau nggak mau ngeliat fundamental, tapi kan kayak sekarang ini ada sentimen kayak gini kan juga susah. Jadi lihat satu sih kinerja, bener nggak? Lihat satu kinerja perusahaannya, kan perusahaannya yang kayak ya yang lain juga masih laporan keuangannya juga baik gitu kan ya, gampangnya masih bikin profit gitu. Nah mungkin lihat itunya sih. Kalau kayak sekarang di saat semuanya lagi negatif ya, saya pernah ngajar, lupa ya, saya pernah ngajar tentang market cycle gitu. Memang ini di cycle yang memang nggak ada berita baik apapun itu, tapi kalau kita sabar dan tetap tenang gitu ya, justru di masa-masa yang kayak gini itu ada potensi untuk kita dapat saham yang harganya diskon besar nggak sih? Itu kalau POV saya gitu ya, karena kayaknya teman-teman di sini udah pernah ngalamin waktu pandemi kan ya, di saat nggak ada berita bagus terus serem banget. Kayaknya lebih serem dari Danantara karena waktu saat itu kan mainannya nyawa gitu ya teman-teman. Tapi toh akhirnya perlahan membaik, marketnya bisa rebound
gitu sih. Jadi saya berusaha untuk bersikap objektif dan jaga 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 optimis, kalau saya ngomong tuh supaya tetap waras, artinya ngelihat chartnya, kalau memang masih turun ya udah skip dulu, tetap objektif gitu. Dan ya kita pernah parah kan teman-teman, pernah parah di 2020, terus sebelum-sebelumnya juga yang 98 yang parah banget, tapi itu akhirnya marketnya rebound gitu. BCA dari murah banget bisa naik dan all time high lagi. Saya rasa sih gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah potensi untuk long term investment, pertama lihat BUMN stoknya yang mana dulu gitu ya. Itu dulu. Terus ya kalau kamu bisa buka laporan keuangannya, coba aja dilihat gitu. Gampangnya untung gak sih mereka gitu, itu aja sih kalau saya gitu. Jadi emang di waktu kayak gini saya kalau nggak sehat ini ngelihat saham, padahal bukan saham saya, tapi ngelihat dia break all time low itu nyesek loh. Nah jadi berusaha bagaimana ngejaga ini teman-teman. Di saat ini yang paling penting itu ini yang paling penting, psikologi ya, staying chill in market roller coaster. Sebenarnya jawabannya tuh udah ada di sini. Udah nggak yang ngerti gimana caranya staying chill gitu? Dari kamu lihat buku saya ini, staying chill, sebenarnya sudah ada jawabannya. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya? Ada di buku ini. Gimana supaya kamu staying chill? Nih saya takut kelewatan ya, nanti kita nggak bisa save lagi ya. Itu ntar untuk giveaway minggu depan deh ya. Saya sekarang mau tanya dulu, ini udah takut waktunya ketutup, saya giveaway ya buku ini ya, 1 buku ini ya. Udah siap belum nih? Karena saya takut kita nggak bisa di save lagi nih. Udah siap giveaway, kasih hiburan deh, kita lagi market turun gini, ya udah bikin hati kita tenang dan senang. Saya lagi suka bikin kue lah, baca buku. Saya lagi baca buku Garda Detak punyanya Dr. Gia gitu ya. Nah, udah siap belum giveaway? Ya siap ya. Vindi, ya olahraga. Vin, ayo lari lagi. Kamu kan sepeda. Adi Sofyan, senyumin aja. Ini pasti penggemarnya Vidialdiano nih, senyumin aja nih ya. Oke, udah siap ya? Siap ya, oke. Pertanyaannya tadi saya tuh sempat ngasih tahu ya, bahwa trading itu bukan hanya buy, sell, dan hold, tapi juga apa? Pertanyaannya, trading itu bukan hanya beli, jual, dan tahan, tapi juga ayo silakan dijawab. Yang jawab pertama yang saya lihat di chat saya ya. Kalau udah punya bukunya jangan ikutan, kasih temennya. Nih jawab Vindi lagi. Vindi udah punya bukunya belum, Vin? Vindi ini murid private nih, udah ngelotok kali ini ya. Nih, trading bukan hanya buy sell tapi juga hold. Bukan buy sell hold tapi juga wait. Ini yang jawab pertama tuh Vindi, berarti ini Vindi ya. Vindi kalau belum punya bukunya aku kirimin. Yang kedua
Vindi Mimin. Nah, nih ya. Pemenang selanjutnya, iya, Vindi udah punya. Vindi. Iya. Yang jawab pertama tuh Vindi. Dia jawabnya wait and see. Bentar nih saya scroll ke atas nih. Ya. Tuh. Kedua, yang jawab Firdi. Firdi, udah punya bukunya belum? Ketiga, yang jawab William. Ini saya mesti screenshot ya, biar ada bukti. Nah, Vindi, Firdi, terus William, DJAP. Nah itu ya 3 orang yang pertama jawab. Nah, nanti kalau misalnya Firdi skip, berikutnya Firdi. Kalau Firdi belum punya berarti Firdi yang dapat. Kalau Firdi udah punya ya saya kasih. Oh ya belum punya ya udah gua kirim dah ke Firdi. Ya udah deh bonus saya kirim ke yang pemenang ketiga deh ya. Oke ya nanti DM alamatnya ke saya ya. Jadi teman-teman emang market lagi nggak enak ya, tapi kita stay chill supaya tetap tenang ya. Saya cuma mau bilang badai itu pasti berlalu, badai hidup aja berlalu, masa badai di harga enggak gitu ya. Tetap sehat semuanya, karena yang paling berharga harta itu adalah kesehatan. Kalau nggak sehat kita nggak bisa analisa saham, kita nggak bisa pencet buy. Jadi teman-teman di atas segalanya itu yang paling utama dan paling berharga adalah kesehatan kita ya. Jadi kita jaga. Oke. Sebelum ini hilang nggak bisa direkam, jadi poster barunya giveaway juga nggak? Dia minta ini nih, minta bonus, gampang, ntar gue kirimin ya. Ada e-booknya nggak ada sayang ya, nggak ada e-booknya. Ya udah ya, ini takut nanti hilang, saya nggak bisa save. Kita sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di IGLF berikutnya. Dah, sehat-sehat ya semuanya ya, bye bye.